Masih kurang dari setengah, guys. Oke guys, halo, welcome to Koko and Cici Vlog. Oke, ini gue. Pagi guys, welcome to Koko and Cici Vlog lagi guys. Hari ini gue di booking offline lagi, subuh-subuh lagi. Sama dia nih, biasa guys, gue nganterin dia make up. Tapi biasa kan gue kalau nganterin orang dibayar ya. Kalau sama yang ini gratisan guys. Nungguin lagi, suruh nungguin lagi. Isi bensin sendiri, suruh nungguin pula. Isi bensin ya, bantu lah. Bantu. Bensinnya 200.000, dibantunya 20.000 guys. Ya udah, kita jalan dulu ya guys. Oke guys, kita jalan dulu ya. Oke guys, hari ini gue lagi bawa mobil yang beda. Ini mobilnya adalah Nissan X-Trail yang 2500cc guys. Sebenarnya gue penasaran kalau Onbit, Grab Car atau Gokar naik mobil ini bisa nutup nggak ya. Cuman rasa-rasanya kalau beneran dipakai buat Onbit kok gue sayang juga ya. Kasian gak sih mobilnya? Mobil kinyis-kinyis gini dipakai buat Grab Car beneran. Nah, karena itu kita coba hitung-hitungan kasar aja kali ya. Coba Beb, cek kalau dari sini misalkan nganterin kamu nih dari sini ke Green Lake berapa, nanti kita hitung dengan konsumsi BBM mobil ini berapa, kira-kira nutup nggak ya? 80.000 guys, dengan jarak segini, jaraknya 19 kilo guys. Ya, kita cek konsumsi BBM mobil ini ya guys ya. 11,4 liter per 100 km, berarti itu sekitar 8,7. Tapi yang gua rasain ini nggak real time ya. Yang gua rasain sih lebih boros dari ini guys. Kita anggap aja 1:8. Oke, tadi kan kita jaraknya 19 kilo ya, bagi 8 ini 1:8 kan, jadi 2,5 lah, 2,5 liter lah kali 12.500. Mobil ini minumnya Pertamax guys, 31.250. Sekarang kita hitung dari Argo ya, 79.000 potong 20%, itu yang masuk ke driver. 63.200 dipotong tadi 31.250. Kita cuman jadi ngantongin 32.000 lah. Nah, jadi dengan Argo 80.000 yang biasa kita bisa ngantongin, tadi kan potongan kalau pakai Mirage kan 11.000 ya. Berarti sekitar versinya tadi berapa? 68 ya, potong 20%. Coba deh cek lagi. 63.000 kalau pakai Mirage kita bisa ngantongin 50.000 lebih guys. Nah kalau pakai mobil ini kita jadi cuma ngantongin setengahnya. Coba deh, potong 20%, potong lagi 31.250, jadi cuma 32.000 guys kalau pakai mobil ini. Dan gak cuman bensin ya, pakai mobil ini kan kalau Onbit udah otomatis biaya yang disisihinnya harus lebih gede. Karena kan ganti ban aja pasti lebih mahal. 1, ganti ban. Terus 2, ganti oli juga pasti lebih mahal guys. Jadi kesimpulan pagi-pagi ini, keisengan kita, kesimpulannya kalau naik mobil ini kita Onbit jadinya boncos, rugi guys. Oke, on the way guys. Oke guys, udah drop si Cici makeup nih guys. Sekarang gue bingung nih mau ngapain. Gue pengen kasih lihat nih seberapa boros pakai mobil ini ya. Tadi bensinnya itu ada di garis tengah guys. Sekarang di sini. Gue pakai dari Gading Serpong ke Green Lake guys.
Buset, lihat guys, keren juga nih perumahan. Di dalam perumahan clubhouse-nya ada Indomaret guys. Udah kayak mini mall gitu. Mantap. Oke guys, selesai juga nih Cici makeup. Senyum-senyum aja loh. Gua nungguin gigitin nyamuk. Aduh kesian. Itu kenapa di belakang nutupin muka? Takut viral. Sekarang kita coba hitung biaya dari Green Lake ke mana selanjutnya? Ke Villa Melati. Villa Melati. Coba ya guys. Oke guys, ini kita lihat dari Green Lake ke Villa Melati. Kurang lebih di sini lah ya. 10 kilo kira-kira. Oke, 11 kilo lah ya. Cek argonya. 69.000. Sama ya? Tadi 79. oh ya, 69.000. Sekarang kita hitung kalau masuk ke drivernya berapa? 69 20% ya? Iya. Salah. 69.000 55.200. Modal bensinnya tadi kan 11 kilo. Di ini dulu. 11 kali berapa tuh? 11 bagi ini dulu, bagi 8. Di 8 kali Kali 12.500. 17.000. 500 lah ya, 17 setengah. Tadi bersihnya berapa? 55.200. Kurangin berapa tadi? Hah? Yakin lo? Iya 55.200 bener. Tadi Kurangin. bensinnya berapa? 17.500 ya? Iya. 37.700. Oke, ini kalau dari Green Lake ke Villa Melati guys. Kalau naik X-Trail. On the way tujuan kedua guys. Oke guys, gue udah sampai di tujuan kedua nih. Istri gue lagi kerja. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Jadi hari ini gue mau coba simulasi kalau kita on-beat GrabCar atau GoCar itu memakai mobil yang 2500 cc guys. Bakalan nutup apa enggak gitu. Tapi gue nggak beneran on-beat ya. Jadi gue simulasiin aja kayak tadi istri gue dari Gading Serpong ke Green Lake itu berapa argonya. Lalu gue hitung dengan perhitungan kalau masuk ke driver berapa, terus dipotong bensin guys. Nanti di akhir video kita hitung lebih detail lagi ya, kayak misalkan potong uang bensin, lalu potong uang perawatan juga, dan lain-lain guys. Gitu, ikutin terus ya. Gue mau ngupdate indikator bensin ya. Gue mau kasih lihat udah hampir 1 bar full yang hilang guys. Habis tadi gue berangkat pagi tuh, tadi pagi itu jarumnya di yang setengah ini nih. Nah sekarang udah jalurnya dari Gading Serpong ke Green Lake ke Villa Melati udah hampir 1 bar yang ini habis guys. Oke guys, yang kedua udah selesai. Sekarang trip ketiga nih bersama si ibu ini. Kita hitung lagi ya, coba simulasi kalau dari sini ke Gading Serpong dapat berapa nih bersihnya kalau naik mobil X-Trail. Villa Melati ke sini kurang lebih 43.000 guys. lumayan. Coba kita hitung kalau ke drivernya berapa? 34.400. Tadi jaraknya berapa kilo? Berapa tuh? Di back aja. Baiknya gimana? Oh ini 9 ya 10 kilo. 10 kilo. Berarti cari itunya dulu. 34.400 nih. Iya. Jadi 10 kilo Bagi 8 bagi 8 kali 12.500. tadi Potong 34.400. Cuman bersih 18.000 guys berarti. On the way guys, tempat ketiga. Ya, update bensin lagi ya guys ya. Udah hampir 1 bar habis nih guys. Udah hampir menyentuh bar yang sebelum bar yang terakhir nih. Oke. Karena kerjaan yang di sini kata istri gue agak lama ya, bisa sampai jam 11. Sedangkan ini masih jam 9.15. Gue iseng mau bikin video review mobil ini aja lah guys. Siapa tahu bisa membantu ya. Kali aja kalian ada yang mau beli Nissan X-Trail. Jadi ada referensinya guys. Yuk kita mulai.
Ya oke guys, kita mulai dari bagian depan dulu ya. Ini depannya udah menganut bahasa desain V-Motion-nya Nissan. Lalu untuk lampu utamanya ini udah LED dan lampu high beam-nya juga udah LED guys. Terus tapi lampu sennya masih bohlam. Nah ini dilengkapin sama DRL juga nih, bentuknya kayak V gitu. Terus lanjut ke bawah, ini fog lamp-nya tapi masih timpang nih, fog lamp-nya bohlam biasa. Di sini mah udah putih ya, LED, ini LED, ini LED. Ini kenapa nggak dikasih LED ya? Gue bingung. Dikasihnya bohlam kuning biasa guys. Jadi malam tuh kalau nyala barengan nih atas bawah, kayak timpang gitu. Terus di depan juga ada kamera ya di sini. Jadi mobil ini udah dilengkapin sama kamera 360 atau biasa dikenal bird eye view kamera guys. Oh ya, bagi yang belum tahu, mobil ini tipenya Nissan X-Trail T32 tahun 2015. Ini yang tipe paling tinggi, yang cc-nya 2500 guys. Di bawah dia ini ada yang cc-nya 2000, bedanya di peleknya lebih kecil. Nah ini tampilan sampingnya guys. Ground clearance mobil ini 210 mm dengan panjangnya 4,7 meter. Kalau untuk velgnya ini seperti model kipas dengan warnanya gunmetal. Ringnya ring 18 guys. Pakai bannya lebar 225. Oke, lanjut ke atas. Spionnya masih yang nempel di ini kan. Kalau mau zaman sekarang kan mobil-mobil banyak yang spionnya model pedestal ya. Adanya di sini. Tapi ini masih model di pilar A. Terus ada sen di spion LED. Lalu ada kamera juga guys. Untuk kamera 360-nya. Terus handle-nya model grip. Dilengkapin sama smart entry guys. Ini ada di atasnya juga ada roof rack. Lalu antenanya masih model lama ya, model short pole. Nah, lalu kalau lanjut ke sini, bawahnya ada side body molding guys. Ditambah ada trim plastik ini nih di sepanjang ini bodinya. Lanjut ke bagian belakang. Kalau lampu depan udah LED, ini lampu belakangnya masih bohlam semua guys. Lampu malam, lampu rem, lampu mundur, lampu sen semua bohlam. Modelnya seperti ini, ada kayak unsur-unsur V-nya gitu tajam. Ke bawah mobil ini juga dilengkapin sensor mundur ya, 1, 2, 3. Ada 4 titik nih guys. Sama dilengkapin juga sama kamera juga guys, karena kan udah ada kamera 360-nya ya. Ini ada satu fitur yang membuat Nissan ini unggul dibanding kompetitornya. Kan kompetitornya itu CR-V sama CX-5, yaitu ini guys. Dia udah dilengkapin power tailgate. Mau nutupnya juga gampang, tinggal pencet aja. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya guys. Kita mulai dari belakang dulu ya. Nah ini door trimnya. Tapi ini bahan atasnya masih hard plastik ya. Bawah juga hard plastik. Ininya armrestnya udah kulit. Lalu dilengkapin sama satu buah cup holder guys, dan speaker. Di sini ada kayak aksen-aksen karbon gitu. Lanjut ke dalam, joknya udah jok kulit, motifnya udah motif yang perforated gini, jadi nggak panas ya guys. Kalau untuk bolsternya sih nggak perforated dia, masih yang padat gini. Dan yang gue suka dari mobil ini, joknya itu empuk banget guys, dibanding kompetitornya ini empuk banget kalau boleh gue bilang. Terus di tengah sini ada ventilasi AC ya, kiri sama kanan. Ini cuma bisa matiin sama nyalain aja, nggak bisa ngatur suhu, fan dan lain-lain. Lalu yang gue suka lagi adalah pintu belakang mobil ini bisa dibuka sampai hampir 90 derajat guys. Bukaannya gede banget tuh. Kalau mobil biasa kan biasanya cuma sampai sini ya kalau nggak salah, segini doang nih, atau mungkin segini ya. Tapi kalau yang ini bisa sampai buka lagi guys, gila. Hampir lurus bukanya. Oke,
Oke, lanjut ke bagian depan. Nah, kalau bagian depan ini door trimnya kayak gini guys. Ini atasnya bahannya soft touch. Ini bawahnya juga. Ini lebih empuk lagi nih dari yang di belakang. Tapi ininya masih hard plastic guys. Terus ada tombol power window-nya yang autonya cuman buat driver ya. Sini ada cup holder sama door pocket. Begini looks-nya. Lanjut ke bagian dalamnya guys. Joknya masih sama ya. Udah full leather dengan motifnya perforated di tengah. Ini perforatednya asli ya. Jadi nggak cuma motif doang, bener-bener bolong-bolong. Jadi adem di bagian punggung sama bagian pantatnya sini nih. Untuk joknya udah ada lumbar support. Recliningnya udah elektrik. Maju mundurnya juga. Sama height adjusternya juga udah elektrik. Yuk kita masuk. Nah, ini interiornya dari Nissan X-Trail T32 guys. Tahun 2015. Kita bahas mulai dari setirnya ya. Setirnya udah full leather wrap juga. Terus di sini ada cruise control, tapi belum yang adaptif ya. Lalu di sini ada source untuk ganti-ganti tape kayak radio ke aux, ke iPod dan lain-lain. Ini untuk maju mundurin track, ini untuk back, ini untuk ngatur MID guys. Lalu ini untuk volume controlnya. Oke, lanjut ke tombol-tombol yang di samping. Ini ada tombol retract untuk spion. Lalu ada tombol ini untuk terangin sama redupin layar ini ya, speedometer. Lalu ini untuk trip odometernya, maksudnya angka di odometernya bisa di reset. Lalu sini ada untuk matiin nyalain power tailgate-nya. Di sini ada tombol power tailgate-nya juga. Ini ada traction control off, lalu ada eco mode-nya di sini guys, tombol. Di sini ada tempat kartu gitu. Bagian tengah di sini ada hazard dengan 2 buah ventilasi AC. Ini head unitnya udah modelnya in-dash, tapi layarnya agak kecil ya. Cuman kompetitornya juga layarnya kurang lebih sama nih kayak gini. Dia udah support iPod, aux, lalu USB juga bisa, radio FM AM juga bisa. Tapi untuk Apple CarPlay, Android Auto belum bisa. Di sini ada climate controlnya, bisa dual zone ya, kiri sama kanan bisa beda suhunya. Ini air circulationnya, outdoor, indoor. Ya seperti yang bisa kalian lihat ya, ada front sama rear defogger. Turun ke bawah ada lighter socket situ dengan USB dan aux input guys. Ini ada tempat-tempat kayak buat ya naruh-naruh kayak gini lah. Stroke. Persnelingnya udah leather wrap. Lalu ininya piano black guys. Jadi cukup mewah tengahnya. Lalu ke di sini ada cup holder, dan cup holdernya itu ventilated ya. Jadi angin dari AC sini masuk ke sini guys, keluar. Tuh ada lubangnya tuh. Jadi air yang kita taruh sini nih bisa lumayan sejuk, nggak sampai dingin banget sih teman. Jadi lumayan sejuk. Di sini ada pocket juga buat naruh recehan seperti ini. Lalu ini ada armrest guys, tapi nggak bisa adjustable ya, cuman begini doang. Terus empuk juga nih armrestnya, dan udah leather wrap. Terus kita buka, ini storage-nya kayak gini, ada lighter socket juga, dan detailsnya mantep guys. Ini dikasih buat kaitan kabel nih supaya nggak kewer-kewer. Kalau misalkan kalian ngecas dari sini, kalian sangkutin kabelnya di sini, jadi nggak kewer-kewer gitu loh. Nah, ginilah vibe di dalam Nissan X-Trail T32 guys. Model dashboardnya tuh dinamis gitu ya, kayak apa ya, mengalir gitulah kalau menurut gue ya. Dan bagusnya lagi dia dibikin nyambung dari dashboard ke door trim, itu desainnya nyambung set gitu. Lihat ya yang sebelah sana tuh. Jadi nggak kayak patah gitu, kan ada beberapa mobil dashboard patah gitu, terus door trimnya beda lagi modelnya. Kalau ini nggak, dibikin nyambung.
Lalu untuk bahan ini udah soft touch juga nih, full soft touch, tapi atasnya doang. Ininya plastik semua guys. Kita lanjut ke bagian plafon ya. Di sini ada tempat buat naruh kacamata, storage. Lalu ini tombol-tombol untuk aktifin lampu ya guys. Lampunya ini depan, lampu yang depan kiri kanan udah ini nih, udah LED guys, reading lampnya. Jadi kalau malam tuh putih, enak, terang. Dan yang oke-nya lagi di sini di tengah ada mood lighting atau ambient light gitulah, kayak ambience gitulah. Jadi dia nembak ke bagian bawah sini nih, ke cup holder kalau lagi malam nih. Terus kayak cahayanya itu remang-remang redup gitu. Jadi bikin kayak moodnya tuh enak aja vibe-nya di dalam kabin. Untuk spion tengahnya belum ini ya, masih yang manual day and night view, belum yang auto dimming. Lalu di sini ada sun visor dengan vanity mirror, lengkap sama lampunya. Kalau merek sebelah kan ada yang lampunya kagak dikasih guys. Kita lihat yang sebelah sini ada juga nggak? Tara, ada juga. Mantap. Oh ya, lupa bahas tuas ya. Ini lampunya juga udah full auto. Tapi yang gue sebel sama mobil ini, autonya tuh kayak rada kurang gitu loh. Kadang-kadang siang-siang gini aja nih, dia tetap nyala lampunya. Kalau mobil lain tuh autonya lumayan pinter, jadi pas gelap doang baru nyala, atau enggak pas di basement gitu baru nyala. Makanya gue kalau mobil ini gue matiin aja lah secara manual. Lalu di sini ada tuas wiper dan sudah auto juga. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesin nih guys. Bukanya dari sini nih. Buka. Oke, ini bagian mesinnya guys. Mesinnya ini adalah tipenya QR25DE untuk yang tipe 2,5 ya guys. Kalau yang cc-nya 2000 itu kalau nggak salah mesinnya MR20DD deh. Nah kalau ini 2500 cc, 4 silinder, DOHC dengan tenaganya 171 horsepower, torsinya 238 guys, Newton meter. Terus di bagian atas sudah dilengkapin sama peredam ya. Kalau merek sebelah kan ada tuh yang nggak dapat peredam. Oke. Oh ya, ini transmisinya CVT ya. Oke guys, sekarang kita coba nyalain yuk. Put your foot on the brake, hit the button to start. Nyalain AC dulu, panas guys. Lalu kita coba ulik-ulik MID-nya ya. Nah guys, ini MID-nya kita bisa ganti-ganti. Ada indikator fuel ekonominya, lalu ada aux, nanti muncul lagunya apa, lalu ada chassis control. Ini kalau ini nanti kita kalau belok terlalu tajam gitu kayak ada gambar-gambarnya gitu, ada biru-biru angin. Gue juga nggak ngerti sih bacanya gimana. Terus ini warning untuk sektor mesin dan lain-lain ya, no warning, berarti mobilnya sehat. Lalu di sini kita bisa rubah-rubah kayak driver assistance-nya, parking aids, bisa nyala matiin sensor, terus volumenya seberapa gede, terus ada ini, tuh trace control, engine brake-nya. Di sini kita bisa ngatur jam, terus kita bisa ngatur meter settings-nya, eco mode, banyak sih guys. Kalau disebut satu-satu kayak bakal panjang deh. Ini ada vehicle settings, ada lighting-nya, ada turn indicator-nya, dia ada triple turn signal ya, bisa dimatiin sama bisa dinyalain. Ada alarm, ada unit nick, mileage-nya bisa km per liter atau liter per 100 km. Bahasa factory reset. Udah itu aja. Terus berikutnya kembali dikasih gambar gini doang, atau buat hiasan kali guys ya. Ini ada range, ini sisa bensin bisa berapa kilometer guys, informasinya kayak gitu. Lalu average speednya, terus trip distance kita udah berapa, lalu balik lagi udah ke fuel economy. Oke, sekarang sambil jalan-jalan muter kompleks sebentar ya, sambil nungguin istri gue kelar, kita ngobrol sedikit. Jangan lupa pakai seatbelt. Gue cuman mau sharing keunggulan naik mobil ini
ada kurang lebih 3 ya, gue simpulkan ya. Satu itu mobil ini lumayan kedap dan empuk guys, jadi nyaman. Empuknya itu nggak terlalu empuk banget, jadi nggak sampai ngayun-ngayun gitu. Kedua, mobil ini satu-satunya di kelasnya dan di tahunnya yang dilengkapin sama power tailgate. Kompetitornya setahu gue nggak ada. Ketiga, yang paling signifikan adalah joknya guys. Joknya ini empuk banget. Kalau dibanding CX-5 sama CR-V, ini jauh lebih empuk. Empuknya itu kayak plush gitu loh, kayak kalau kita dudukin tuh nyas gitu, kayak sofa lah istilahnya. Dan motifnya tuh perforated guys. Ininya nih bener-bener perforated, bukannya motif doang. Jadi di punggung sama di pantat tuh adem. Oke, tentunya ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya guys. Ini gue mau sebutin 3 kekurangan di mobil ini menurut versi gue. Mobil ini, yang kekurangan pertama ya, ini gue temuin juga di mobil Nissan lainnya. Dulu gue pernah pakai Nissan Grand Livina dan ketemu masalahnya itu sama. Jadi pada saat kita rolling nih, bannya itu bunyi dengung terus, kayak ngung 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 gitu. Terus kalau kayak kena lobang atau apa, bunyinya tung tung gitu, kayak dengung lah pokoknya. Lalu yang kedua kekurangan menurut gue, mobil ini pilar A ininya nih guys, pilar A ini tebal banget. Jadi blind spotnya tuh cukup gede guys. Dari pandangan driver ngelihat ke diagonal kiri sama kanan tuh blind spotnya cukup gede. Nah, kekurangan yang terakhir menurut gue adalah sound system ya. Gue itu seorang apa ya, bukan audiophile expert banget sih, tapi gue suka dengerin musik dan suka dengerin musik dengan audio yang jernih gitu. Dan mobil ini padahal kan kelasnya mungkin bisa dibilang middle class, itu sound systemnya agak crappy sih. Kalau untuk detail-detail yang dikeluarin si Twitter, clarity-nya udah oke. Tapi power dari head unitnya sama bassnya tuh kurang keluar gitu. Jadi kayak, kalau yang bagus kan Harman Kardon ya guys, ini kayak Harman Kardon jadinya. Jadi nggak balance antara clarity-nya, kejernihannya sama bassnya. Bassnya tuh tipis banget. Padahal gue play music tuh udah pakai yang format lossless atau bahkan yang high resolution guys, high resolution lossless audio. Nah, tapi tetap aja di setel di mobil ini bassnya tuh nggak keluar. Malahan gue bandingin, gue setel di Mirage, itu bassnya lebih enak guys. Cuman di Mirage kan nggak ada Twitter, nggak ada speaker midrange-nya ya, jadi ya clarity-nya nggak keluar. Kalau di sini terbalik. Tapi kan maksud gue gini loh, ini kan mobil udah barunya kan 400-500 juta. Harusnya sih kita harapannya sound systemnya bisa lebih bagus lagi gitu, bisa lebih premium lah. Sama yang terakhir adalah mobil ini punya eco mode guys. Jadi kalau kita pencet ini, nah dia langsung berubah hijau kan, terus ada lambang eco-nya tuh. Dan throttle-nya tuh, throttle response-nya, gasnya jadi lebih lemot banget, kayak mobilnya tuh malas bergerak tuh liatin. Gue udah injek hampir setengah ini. Jadi kalau menurut gue eco mode-nya terlalu lemot dibanding eco mode mobil lain ya. Gue pernah cobain. Ini bener-bener kayak mobil dibikin lemot supaya irit gitu. Oke guys, sekian review amatir dari gue. Kalau ada salah informasi tolong dikoreksi ya. Semoga bisa bermanfaat. Kali aja ada yang lagi nabung mau beli Nissan X-Trail T32, jadi tahu lebih detail dari video gue ini guys. Semoga bermanfaat ya. One eternity later. Oke guys, akhirnya si ibu ini selesai. Dibohongin gue, katanya jam 11, taunya sekarang jam berapa nih? Ngaku setengah satu. What the fuck? Nggak mati gue nungguin di mobil guys. Nah ini trip yang ke berapa berarti ya? Yang ke 2, 3, 4. Kita simulasi trip yang keempat guys. Ibaratnya kayak gue pakai mobil ini dapat orderan yang keempat. Kita lihat ya perhitungannya gimana.
Oke, ini dari Gading Serpong Azalea ke Green Lake lagi guys, 12,2 km. Kita lihat harganya berapa? 70.000. Coba kita hitung. Kalkulator. 70.000 potong 20%. Bersihnya ke driver 56.000 guys. Oke, kita hitung modal bensinnya. Tadi 12,2 km. 12 km lah ya. 12 km bagi 8 kali 12.500. 18.750 guys. Potong tadi. Lupa semua guys. Coba bentar gue hitung, gue cek dulu ya. Oke, ketemu 56 potong 18.750 modal bensinnya. Oke, bersihnya 37.250 ke Green Lake. Let's go. Yo guys, on the way balik lagi nih ke Green Lake. Semoga aja nggak macet ya. Tadi pagi sih lancar banget ya. Iyalah subuh. Ini coba kita lihat ya, ini jalanan lumayan ramai sih. Semoga aja nggak macet guys. Ya guys, untung nggak macet nih. Kondisinya pamer susu guys. Padat merayap, susul menyusul. Oke. Guys, udah sampai lagi nih di Green Lake. Saatnya menunggu lagi guys. Oh iya, gue mau info ini ya, update indikator bensin. Lihat guys, hampir 1 bar full hilang guys. Kayaknya kalau hitungan gue bener, nanti pas gue pulang itu pas deh di garis yang ini. Yang berarti 1 bar ini nih habis nih guys. Oh ya guys, tadi kan ngebahas review mobil ya. Bagi kalian yang belum tahu apa itu 360 kamera atau bird eye view kamera, nih gue kasih unjuk ya. Ini jadi kalau kita masuk persneling ke R, dia akan memproyeksikan image-nya seperti dari atas guys. Tuh, samping-samping, depan belakang, jadi kayak dari atas gitu. Kalau ini sih kamera belakang. Nah, jadi kita bisa lihat kalau sini kan samping kanan nih ada apa di bawahnya. Itu samping kiri, ini depan. Di bawah sono gitu. Ya, ini yang dinamakan 360 kamera atau bird eye view kamera kayak guys. A few moments later. Oke, akhirnya guys selesai juga nih trip terakhir bersama si ibu ini nih. Untung yang terakhir ini gue nggak ditipu guys. Dia bilang 1 jam, beneran selesai 1 jam. Kalau nggak, gue mateng sih di bawah matahari gini. Masalahnya gue kayak nyalain AC. Kalau nyalain AC jebol ini bensin. Sejam aja bisa langsung habis kali. Nah, ini berarti trip kelima dan trip terakhir ya. Simulasi trip terakhir kalau gue ngegokar pakai mobil ini guys. Yuk kita cek. Oke guys, ini simulasi kalau gue mau nganter penumpang ke Gading Serpong ya, sekalian pulang. Jaraknya 13 kilo. Argonya 77.000 guys. Oke, kita cek 77.000 potong 20%, bersihnya ke driver 61.000 ya. 61.600. Kita hitung biaya bensinnya. Tadi 12 kilo ya. 13 kilo bagi 8 kali 12.500. Nah, ini modal bensinnya 20.300. Angin tadi 61.600. Dapat bersihnya 41.000 lah kita anggap ya. Nah guys, ini yang kita hitung dari tadi itu baru dikurangin modal bensin ya. Belum dikurangin sama kita sisihin untuk biaya perawatan rutin mobil ini, sama biaya makan dan lain-lain lah. Nanti kita hitung di akhir video untuk lebih detailnya. Sekarang gue on the way dulu guys. Oke guys, gue udah sampai rumah nih. Dan betul saja guys, lihat indikator bensinnya. Pas banget 1 bar habis. Dari bar yang setengah ini tadi kita mulai pagi-pagi. Ini garisnya ada di balik ininya nih, di jarumnya nih. Pas 1 bar habis sehari. Oke guys, yuk kita hitung kalau gue on beat pakai mobil ini dengan simulasi trip. Tadi 5 trip ya, dari pagi sampai siang. Itu bisa ketutup apa enggak. Sama sekalian gue mau bandingin, gue hitung juga kalau gue pakai mobil kecil yang Mirage. Oke, sorry guys, gue skip aja ya hitung-hitungan pakai kalkulatornya, agak repot megang handphonenya. Ini udah gue rinciin secara detail. Jarak tripnya, argonya berapa, netnya ke kita berapa, sama jarak KM-nya ya. Ini gue jabarin aja ya.
total argo bersih ke driver ini berarti argo yang ke customer udah dipotong 20%. Ini yang masuk ke kita nih, totalnya 270.000. Total jarak tempuh hari ini kita 65 kilo. Nah, ini net income X-Trail ini 166.000, tapi belum dipotong sama penyisihan untuk servis rutin, guys. Ini gue potong lagi 54.000. Ini gue ambil 20%, soalnya ini kan mobil gede ya, middle class, otomatis kan ban, oli dan lain-lainnya itu ekspektasinya harganya bisa 2 kali lipat dari mobil kecil. Makanya gue ambil 20%, 54.000. Dikurang lagi uang makan 25.000. Jadi kita masih ngantongin 87.000 ternyata, guys. Masih bisa cuan ternyata kalau pakai mobil cc gede ya. Sedangkan gue bandingin kalau pakai Mirage hari ini. Net income Mirage itu 232.000. Nah, angka ini dapat dari 270.000 dibagi modal bensin, guys. 65 bagi 13 kan, 1:13 bensinnya. Tadi dapat berapa nggak tahu, totalnya segini nih. 232. Terus biasa gue sisihin 10%, 27.000. Potong lagi uang makan 25.000. Jadi netnya 180.000 kalau gue pakai Mirage hari ini. Selisihnya hampir 50% loh, guys. Oh my god! Wow! Sama yang terakhir ini, gue hitung total pemakaian bensin X-Trail hari ini 100.000. Nah, logikanya nanti gue akan coba isi Pertamax 100.000. Apakah jarum ini akan menyentuh di setengah atau enggak, guys? Kalau 100.000 nggak sampai setengah, nggak nyampe yang jarum setengah nih, berarti kan pemakaian BBM hari ini lebih boros lagi dibanding 1:8, guys. Gitu. Guys, ini gue lagi ngantri isi bensin ya. Kita lihat ya, nanti jarum itu gue isi 100.000 sampai nggak di tengah. Nih, baru jemput anak gue tadi sekalian isi bensin. Jadi kalian jangan kaget ya kalau tiba-tiba nongol. Halo guys, gitu dong. Oke, hari ini hitungannya kita dapat bersih 87.000 kalau pakai mobil ini. Tadi serutnya segitu banyak. Iya. Buset. Kalau pakai Mirage itu 180 apa 190.000. Gila, jauh 50% bedanya. Boncos lebih ya. Menurut kamu worth it gak? Kagak lah. Nggak worth it ya? JJ aja bilang enggak ya? J, worth it nggak J? Worth it nggak? Enggak. Enggak kan? Anak gua aja tahu guys. Oke. Jadi ya tidak disarankan ya, kecuali mungkin ada kayak dulu tuh Uber, ada Uber Black. Nah, harganya kan lebih tinggi tuh. Nah, mungkin kalau ada sistem seperti itu lagi, itu worth it pakai mobil yang cc gede gini, yang middle class lah. Oke guys, ini udah gue isi nih Pertamax 12.500. Dapatnya cuma 8 liter, 100.000 ya. Kita lihat jarumnya di mana nih sekarang. Mak jreng, masih kurang dari setengah guys. Berarti mobil ini bukan 1:8 ya, 178 mungkin ya. Mungkin karena gue pakai sport mode terus kali, Eco-nya gue matiin. Soalnya kalau pakai Eco tuh lemotnya minta ampun, gue berasa kayak bawa mobil 1000 cc guys. Kita anak kuning nggak bisa diem guys, aduh puyeng kepala gue, aduh. Ya udah guys, segitu dulu video keisengan gue hari ini ya, membandingkan pendapatan GrabCar Gokar dengan mobil yang cc kecil dan cc gede. Lalu apakah Onbit dengan mobil cc gede akan tetap untung atau buntung? Dan jawabannya tadi ya udah dijawab semua guys. Hari ini gue bikin video gabut aja guys. Semoga bisa bermanfaat ya videonya ya. Jangan lupa like and subscribe. Thank you for watching. I'm Coco Grab signing out.